Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Rahmawati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Madiun. Pada hari ini, tanggal 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan layanan konseling guna pemenuhan ujian kinerja. Saat ini, saya sedang mengajar di SMA Negeri 1 Bojonegoro sebagai guru BK SMA Negeri 1 Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Lutfia. Silahkan duduk. Ya, bagaimana Lutfia kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, sehat kan? Sehat. Sehat. Lutfia, ini kan musimnya musim hujan, jadi sampean harus bisa menjaga kesehatan ya, Dok ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya. Oke. Nah, Lutfia, beberapa minggu yang lalu gue kan sempat tanya ke sampean ya terkait dengan kondisi sampean di kelas ya. Sampean terlihat lemas, terlihat cemas dan lain sebagainya. Nah, coba apa yang sampean rasakan pada saat itu? Ya, waktu itu tuh sebenarnya saya kayak udah mau cerita ke Bu Ajeng gitu, tapi masih bingung, kayak sama sibuk, terus habis ujian juga masih, jadi nggak ada waktu gitu. Oke, ya. Jadi kalau misal sampean mau cerita ke Bu Ajeng saat ini nggak apa-apa, ini mumpung kita free, nggih. Ya, Nah, apakah sampean bersedia untuk melaksanakan layanan konseling? bersedia. Bersedia. Oke. Nah, kalau bersedia, oke. Nah, nanti ketika kita bercerita, berarti kita melakukan proses layanan konseling, di mana nanti kita melakukan proses konselingnya selama kurang lebih 45 menit. Ya. Ya. Memang tepat apa yang sampean rasakan, apa yang sampean bingungkan, mungkin bisa sampean ceritakan. Yang tidak bisa kamu ceritakan ke teman, bisa sampean ceritakan ke Bu Ajeng. Nah, kita nanti cari jalan keluar alternatif solusinya bersama-sama. Gitu ya, Lutfia. Bu Ajeng sampaikan asas-asasnya ya, asas dalam pelaksanaan layanan konseling nanti. Jadi, Nak, layanan konseling ini nanti sama seperti kita bercerita yang di depan kelas biasanya, kita konsultasi seperti biasanya, tapi ini adalah masalah yang mungkin secara lebih lebih sensitif, sehingga kita melakukannya di dalam ruang konseling. Gitu ya, Lutfia ya. Ya, Nanti Bu Ajeng harapkan sampai bisa terbuka dengan Bu Ajeng juga bisa terbuka, jadi saling kita terbuka. Ketika kita saling terbuka, maka kita mendapatkan solusi, mendapatkan jalan keluar itu lebih mudah. Gitu ya, Lutfia. Yang kedua adalah kita harus bisa menjaga kerahasiaan, di mana nanti apa yang sampean rasakan ya Bu Ajeng akan insya Allah bisa menjaga rahasianya. Sama seperti halnya nanti Bu Ajeng sampaikan apa ya, nanti Lutfia bisa menjaga kerahasiaan apa yang sudah kita bahas hari ini, jangan sampai orang lain tahu. Gitu ya. Ya, bagaimana? Benar-benar siap melaksanakan konseling? Siap. Siap, insya Allah nanti kita melaksanakan konseling, mudah-mudahan kita diberikan kelancaran. Amin. Dan kita dapat solusi yang terbaik. Amin. Amin. Bu Ajeng minta ini sampean menuliskan kesediaan ini ya.
Sekarang Mbak Lutfia bisa ceritakan permasalahan apa yang sedang Mbak Lutfia alami sehingga menjadi seperti kemarin. Saya tuh bingung kan, sekarang kan kita kan kurikulum merdeka toh, jadi kan kita nggak ada penjurusan dari awal, kita penjurusan IPA IPS-nya nanti waktu kelas 11. Terus kayak masih bingung gitu Bu mau milih IPA atau IPS, soalnya tuh kayak saya sebenarnya pengennya IPS, tapi tuh kayak pelajarannya tuh susah, saya tuh nggak bisa apa-apa, saya sering remet kalau ulangan gitu. Nah tapi kalau IPA saya tuh nggak passion, hitung-hitungan, nanti kalau ketemu hitung-hitungan tuh susah gitu, juga nggak bisa juga gitu. Jadi kayak bingung. Jadi kayak orang tua tuh ya terserah gitu, udah nggak apa-apa, pilih apa aja gitu. Tapi kayak kalau dibebaskan seperti itu tuh malah bingung. Malah bingung kita. Oke, pelan-pelan dulu ya, sabar. Jadi di sini kalau Bu Ajeng mau menyimpulkan sebenarnya apa yang kamu rasakan kemarin terkait dengan kecemasan dalam memilih jurusan nanti ke kelas 11 ya. Betul? Iya betul. Nah, awalnya tadi sebenarnya kamu mau milih apa jurusan? IPS, tetapi sering remet kalau ulangan. Sering remedial ketika pas pelajaran geografi. Selain geografi apa? Sejarah. Oke, sejarah. Oh ya, Bu Ajeng izin dulu untuk mencatat ya. Jadi nanti apa yang kita sampaikan biar Bu Ajeng tidak lupa ya. Oke. Jadi sampean pelajaran yang sering remet apa? Geografi sama sejarah. Geografi sama sejarah. Untuk pelajaran yang IPA? Sebenarnya belum ada, tapi saya tertekan kalau pelajaran IPA, fisika, matematika. Kenapa kamu merasakan tertekan itu? Apa yang kamu rasakan? Itu kayak berat gitu, kayak ya Allah, ngitung-ngitungan kayak gitu, kayak rumusnya banyak gitu. Rumusnya pusing. Banyak. Oke. Tapi kalau matematika bagaimana? Sangat anti matematika. Oke, anti sama matematika ya. Berarti untuk hitung-hitungan lebih banyak menghindari. Iya, oke. Tapi dulu saya suka matematika, Bu. Pada waktu SMP sampai dulu tuh teman-teman saya tuh kayak apa sih Bu gitu, kayak hitung-hitungan nggak enak gitu. Betul-betul kayak saya malah dulu tuh lebih milih fisika daripada matematika. Soalnya kayak fisika tuh enak gitu, ada ininya, tapi kayak saya nggak mau, saya maunya IPS gitu. Tapi mohon maaf ya, Bu Ajeng tanya, untuk daya ingat sampean bagaimana? Karena kita tahu kalau IPS itu harus membutuhkan daya ingat yang jangka panjang. Gimana untuk daya ingatnya? Kalau daya ingat saya juga bagus. Dulu juga udah pernah sama guru saya tuh, soalnya kalau kata guru saya itu saya imbang juga. Saya kan dulu saya SMP TAFE tuh, Bu. Saya juga hafalan itu, hafalannya juga bagus. Jadi sama-sama. Daya ingatnya bagus jangka panjang, nggih. Oke. Terus selain pelajaran geografi sejarah yang berbau dengan soshum, itu bagaimana? Sosiologi itu saya suka sekali. Alhamdulillah, sosiologi suka sekali. Kenapa, Dok? Soalnya seru. Saya suka saya suka IPS itu kan gara-gara kayak mereka tuh langsung kayak ke masyarakat gitu. Langsung ya. Berarti memang kamu suka terjun langsung ke dalam masyarakat, berhubungan dengan banyak orang gitu ya. Baik, nah kemudian untuk pilihan orang tua bagaimana? Orang tua ngikut, soalnya kayak yang kamu pilih ya didukung gitu. Oke, pilihan orang tua ngikut, nggih. Pilihan orang tua ngikut, mendukung ya. Tapi ada nggak arahan dari orang tua, Dok? Enggak sih, tapi dari dulu kan saya udah bilang ke ibu saya kalau saya suka sama pokoknya yang bahasa-bahasa gitu, sastra-sastra. Terus emang dari ayah juga, dari dulunya ya juga suka nulis pokoknya yang sastra-sastra gitu. Jadi orang tua kayak, tapi biasanya lebih ke sastra Inggris gitu. Ibu lebih condong ke sastra Inggris. Itu mengarahkan atau memang suka?
Soalnya katanya saya kan sering nulis jadi kayak Oh iya. pokoknya orang tua tuh yang anaknya suka gitu aja Bu. Berarti ibu tahu ya tentang kegemaran sama menulis dan lain sebagainya. Ikut ekskul apa di sekolah? English Club English. sama paduan suara. Ya, bisa nyanyi berarti ya. Bisa. Suaranya enak ya. Oke, dan padus. Nah, kemudian untuk nilai selama ini sudah berjalan berapa semester? Satu semester. Satu semester. Berapa bulan? Mau 6 bulan? 5 sampai 6 bulan. 5 sampai 6 bulan. Jadi sudah lumayan beberapa kali ulangan-ulangan ya. Nilainya bagaimana, Nduk? Nilainya gak tahu Bu, rata-rata mungkin. Rata-ratanya lebih banyak yang remit saintek apa yang sosum? Sosum. Saya kalau remet pasti cuman geografi sama sejarah. Itu dua itu aja kalau ada ujian sih yang remet itu. Okay. Tapi saya suka sejarah Pol. Iya, suka tapi remit. Iya. Tapi untuk pelajarannya hitung-hitungan saintek gimana? Enggak sih, enggak. Kalau hitung-hitungannya enggak gitu. Tapi saya dulu pernah curang Bu. Waktu pelajaran matematika waktu itu saya pernah nyontek. Astagfirullahaladzim. Nyontek sering atau hanya itu? Waktu matematika itu UH2. Terus hasilnya gimana kamu nyontek? Gak tahu Bu. Belum dibagi. Belum dibagi. Oke, Mbak Lutfia. Kira-kira besok ketika kamu lulus SMA mau melanjutkan kemana, Mbak Lutfia? Universitasnya. Universitas. Jurusan dulu aja. Jurusannya hubungan internasional. HI ya. Iya. Oke. Kemudian selain itu universitasnya pengennya di mana? Selain karena kakak saya di sana, saya juga pengen ke UGM. UGM. Jadi kakaknya di UGM juga. Perempuan atau laki-laki? Cowok. Cowok. Sekarang semester berapa? 5. 5. Dulu alumni di sini loh Bu. Oh iya? Iya. Siapa namanya? Heva. Ahmad Ilianakio Heva. Hava Liliana. Iya. Oh alah, itu kakakmu kandung? Iya. Jurusan apa, Nduk? Sekarang Mas. teknologi hasil perikanan. Oke, semester 5 ya? Kemarin udah magang. Sudah magang. Oke, semoga nanti bisa ke UGM Amin. ya, sama Mas. Jadi Mas lulus, sampean masuk nanti. Oke, selain HI apa, Nduk? Kayak kalau yang utama tuh hubungan internasional sama ilmu komunikasi itu kayak saya masih mau itu kayak dalam satu posisi gitu. Terus selanjutnya kayak yang jurusan sastra Inggris. Sastra Inggris. Oke. Nah, dari pilihan-pilihan sampean ini, dari kekurangan kelebihanmu juga, kira-kira sampean lebih condongnya itu kelemahannya yang sosum apa ke saintek? Kelemahannya dulu aja. Kalau saya rasanya imbang. Saya nggak bisa geografi, saya nggak minat matematika. Jadi mungkin kalau Bu Ajeng lihat ya, sampean ini punya daya ingatnya itu bagus. Itu salah satu kelebihannya ya kan. Kelebihan yang lainnya adalah sampean suka sosiologi. Nah, kelebihannya ada berapa tadi? 2. Ada 2. Mengarah ke saintek apa sosum? Sosum. Kemudian orang tua lebih mengarah ke bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Inggris berarti mengarah kepada sosum karena mengarah ke ilmu komunikasi, HI dan lain sebagainya. Kelebihan ada 3. Sekarang kekurangannya. Kekurangannya untuk yang saintek bagaimana? Hitung-hitungan. Menghindari hitung-hitungan. Kemudian pada pelajaran yang sejarah sering remit. Ya, itu dikarenakan apa, Dok? Wah, kalau sejarah tuh saya pas itu jarang belajar, terus kayak
kalau sejarah tuh kita nggak pernah dikasih materi gitu loh Bu. Jadi saya bingung nyari materinya gimana. Kalau geografi itu emang saya nggak masuk Bu, nggak tahu Bu kalau geografi. Tapi misalkan kamu sering masuk, kemudian sampean belajar dengan rajin ya, kira-kira bisa nggak mengikuti itu? Harus bisa. Saya usahakan bisa. Bisa ya, karena memang dilihat dari daya ingatnya juga bagus. Dilihat juga, oh ya, Boce tanya terkait dengan gaya belajar. Gaya belajarnya sampean bagaimana? Visual. Gaya belajarnya visual. Gaya belajar visual. Kalau Boce boleh tahu, setiap hari sampean gaya belajarnya itu gimana? Saya suka kayak bikin rangkuman materi gitu, yang kayak bagus, yang lucu-lucu gitu, saya suka. Kalau untuk berkomunikasi dengan teman, dengan saudara, dengan orang lain, bagaimana kemampuannya? Ya, saya ngobrol ya. Kalau emang diajak ngobrol ya ngobrol. Kalau enggak, saya sering diem sih. Tapi kalau misal kayak presentasi gitu, saya bisa. Oke, bisa ya. Berarti komunikasinya baik kan? Maksudnya tidak ada rasa minder atau bagaimana, aman ya berarti ya. Oke, salah satu kelebihan juga ya toh terkait dengan kemampuan komunikasinya bagus. Nah, dari kelemahan kelebihan itu kalian sudah tahu kelemahan dan kelebihannya toh berarti. Nah, kira-kira sama bisa enggak nanti menentukan pilihan jurusan dari kelemahan dan kelebihannya? Harusnya bisa. Nah, sekarang Bu Ajeng tanya dulu. Ketika sampean kemarin mengalami takut, cemas, tapi itu tidak sampean atasi atau cari jalan keluar, kira-kira yang terjadi apa? Malah nggak bisa mikir apa-apa, ngeblank. Kayak kalau ada pelajaran juga kayak nggak masuk. Merasakan ngeblank, tidak masuk. Kemudian ketika ada orang lain membahas mengenai jurusan yang sampean berat, bingung ya apa yang harus dilakukan gitu kan. Nah, kemungkinan itu jika tidak teratasi. Nah, biar itu teratasi dengan baik, tujuannya adalah nanti sampean bisa penempatan dengan bagus, kemudian tidak ada rasa kecemasan. Itu apa yang bisa sampean lakukan? Ya, apa yang sampean lakukan? Ya mencari apa? Kayak dipikir. Kenapa? Dipikir biar gak cemas, nggak usah dipikir. Tidak usah dipikir. Tuh, nanti kalau misal tidak usah dipikir, bagaimana cara nanti kamu bisa melakukan? Ayo. Dibicarakan kalau gitu. Dibicarakan dengan siapa? Dibicarakan sama ahlinya. Dibicarakan dengan ahlinya. Siapa itu ahlinya? Bu Ajeng. Sama Bu Ajeng. Terus usaha yang bisa dilakukan apa? Sama teman bagaimana diskusinya? Sama teman. Iya, itu aja. Dengerin mereka cerita gitu. Mereka kayak mau apa gitu, saya kayak lihat-lihat gitu. Mendengarkan cerita penjurusan teman-teman. Kemudian menganalisis kelebihan kelemahan, kira-kira bisa enggak? Insya Allah bisa. Bisa ya? Tadi dibantu Bu Ajeng bisa. Bisa kan sebenarnya bisa yang bisa dilakukan menganalisis kelemahan dan kelebihan. Terus kemudian kira-kira sama kan sudah tahu nih kelemahan kelebihannya apa, kemudian usaha yang akan dilakukan. Yang bisa dilakukan untuk mendapatkan atau memutuskan pilihan jurusan ke depannya yang bisa sama lakukan apa dari tiga pilihan ini tadi? Yang pertama tadi apa? Konsultasi dengan Bu Ajeng. Yang kedua mendengarkan cerita dari teman. Yang ketiga menganalisis kelebihan dan kekurangan. Apa yang bisa sama lakukan? Ya, menganalisis kekurangan kelebihan saya. Analisis kekurangan dan kelebihan. Mungkin ini kan terbatasnya waktu. Mungkin sampean ketika di rumah bisa menganalisis kelemahan kelebihannya nanti. Oh, yang sama seperti dengan Bu Ajeng tadi. Oh iya,
oh iya kelemahan saya ini, kekurangan saya ini, kelebihan saya ini dan lain sebagainya gitu ya, kayak dengan kelemahan kelebihan. Kemudian ketika kamu sudah mengetahui kelemahan kelebihanmu, kemudian sudah bisa itu, terus dilanjut dengan menuliskan lembar ini. Kira-kira nanti solusi yang akan dilakukan itu apa, rencana pelaksanaannya ini apa, silakan ditulis. Nah, solusi yang akan dilakukan dan rencana pelaksanaan ini nanti didapat dari mana? Didapat dari apa yang kita ucapkan tadi, apa yang kita diskusikan tadi. Ya, terkait dengan kelemahan kamu, kelebihan kamu, terus masalah yang Samen hadapi tadi apa, bisa Samen ceritakan di sini. Ini adalah bentuk salah satu langkah tindak lanjut. Ya? Iya, Bu. Iya, kami pernah Pak. Pendidikan dari mana? Itu atau enggak? Iya, kami pernah Pak. Pendidikan dari mana? Itu atau enggak? Iya, kami pernah Pak. Pendidikan dari mana? Itu atau enggak? Iya, kami pernah Pak.
Sudah ya? Oke. Nah, kita baca dulu ya Mbak Lutfia. Oke, ini terkait dengan kelebihan, kelemahan, masalah yang dihadapi, solusi yang akan dilakukan. Nah, rencana pelaksanaan solusi. Kemudian dari sama kan sudah mengerti ya, sudah bisa menyimpulkan sebenarnya apa kelebihan, kelemahan, masalah apa yang dihadapi, penyebabnya apa, solusi yang akan dilakukan apa, kapan solusi itu dilaksanakan. Nah, Bu Ajeng tanya, apakah sekarang sudah ada gambaran terkait dengan apa ya nanti pilihan jurusan yang akan saya pilih? Sudah atau belum? Sudah ada gambaran? Ya. Terkait dari pertimbangan apa? Terkait dari pertimbangan itu masa yang akan datang juga. Oh gitu. Ya. Oke. Nah, apakah sudah yakin dengan keputusan sampean? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Oke. Nah, mungkin masih ada keraguan sedikit ya, karena Bu Ajeng lihat dari ekspresimu. Jadi begini nanti, Bu Ajeng kan hari ini yakin sebenarnya sudah bisa menentukan pilihan, tapi masih ada keraguan. Terima kasih Mbak Lutfia. Bu Ajeng harapkan nanti sampai bisa memutuskan pilihan karir itu dengan tepat sesuai dengan potensi yang ada dalam Amin. Oke, gimana? Nah, Bu Ajeng harapkan jadi misalnya seperti ini. Ini kan sebuah Pulpen. Mbak Lutfia yakin nggak ballpoint ini bisa patah? Enggak. Bisa. Bisa atau enggak? Ayo coba, bisa patah atau tidak? Bisa Bu kalau diinjek truk. Bisa. Kalau sampean matahkan bisa enggak? Bisa mungkin. Bisa. Bisa. Dengan Usaha. Dengan usaha yang keras atau yang sedang-sedang saja? Yang keras. Keras. Ketika kita berusaha sekuat tenaga dengan pertimbangan dan keyakinan bisa mematahkan ballpoint ini, maka ini bisa patah. Sama hanya dengan ketika kita mempunyai tujuan. Nah, ketika kita yakin kita bisa masuk ke sana dengan usaha yang maksimal, insya Allah kita bisa masuk ke sana. Gitu ya. Nah, Bu Ajeng ingin untuk hari ini kita kan sudah melewati beberapa rangkaian layanan. Sekarang Bu Ajeng ingin sampean mengisi angket kepuasan konseling, bawa HP, bawa mengisi kepuasan konseling yang sudah Bu Ajeng share ke nomornya sampean tadi. Ya, coba diisi dulu. Yang intinya begini, saya mencoba untuk menerjemahkan teleponnya Pak Martin tadi. Sudah ya? Sudah. Nah, minggu depan atau hari apa, monggo terserah Mbak Lutfia kapan bisa menyampaikan apa hasil keputusan yang Mbak Lutfia dapatkan. Sebenarnya mau ke IPA atau IPS dengan pertimbangan apa? Kapan Mbak Lutfia bisa cerita ke Bu Ajeng? Minggu depan. Di hari yang sama. Dengan hari yang sama, hari Kamis ya. Oke, kalau begitu minggu depan kita nanti janjian, kita ketemunya di mana, kita ngobrol sama seperti dengan hari ini melaksanakan layanan konseling. Itu yang bisa Bu Ajeng bantu. Kita ketemu lagi berarti hari Kamis. Gitu ya. Oke, terima kasih. Bisa lanjut class meetingnya ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya.